diakhiri. Oke, kita mulai aja deh ya. Jadi, oh ini harusnya ini tadi sih aku share screen-nya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, ini ya, apakah relate kah dengan teman-teman nih ekspresinya pas lagi belajar matematika? Atau masih, kan ada ya, beda-beda. Aku kemarin udah vote tuh, ukur pemahaman kalian atau persiapan kalian tuh tentang subtes PK ya kan. Nah, jadi rata-rata ternyata masih masih apa ya? Ada yang rating 2, rating 3, masih kurang apa namanya? Kurang menguasai lah gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Mari kita usahakan untuk paham eh, subtes PK, PM gitu nih ya. Itu kan sangat sangat penting lah ya buat membantu nanti kita dapat poin atau skor di UTBK nanti. Nah, jadi spesial banget untuk hari ini. Ini karena pertama kalinya ya, dan juga dalam rangka aku ya hitung-hitung bagi rezeki lah buat teman-teman karena habis menang lomba juga. Jadi nanti ada 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 hadiah, ada hadiah buat teman-teman nanti yang mau nge-share di Instastory gitu. Nanti jangan lupa mention aku dan juga akun IG belajar. Nanti akan aku pilih 2 orang yang beruntung gitu ya. Nah, bikin sekreatif mungkin aja dah teman-teman, entah itu SS-annya atau mau di videoin boleh dan sebagainya lah ya. Dan juga buat yang udah ngerjain pretest itu dapat poin tambahan lah gitu, dapat nilai plus lah. Oke. Nah, ini khusus apa? Karena ini pertama kali aku ngadain lagi gitu ya. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanyakan nggak nih tentang challenge-nya sebelum kita lanjut bahas soal-soalnya? Gimana? Oke, aku baca chat dulu ya. Ini Widih, grup apa ya, Kak ya? grup Soalnya belajar. ini Zoom-nya Oh, itu dapat dari temen. oh alah. Oke, oke. Nanti tanya ke temenmu deh ya. Atau minta nomor kakak lah buat join grup. Itu bisa ada ini kok, ada link formnya. Nah, teman-teman nanti bisa join. Ya. Oke, kita lanjut. Ini jangan lupa, buat yang mau aja. Nanti aku spin lah, sama lihat yang kreatif. Aduh, mana gak ngerjain pretest. Gak apa-apa kok, itu pretest nanti apa poin tambahannya 10% aja. Oke, ini ya untuk soal nomor pertama. Untuk nilai P sembarang dan bernilai positif, bentuk sederhana dari 3 per P min 2 dikurangi 2 per P plus 2 dikurangi P per P kuadrat min 4. Nah, jadi pada soal ini, itu kan materinya tentang apa? Tentang operasi hitungan ya, operasi hitung aljabar nih. Di sini kan bentuknya pecahan ya, teman-teman. Kalau bentuknya pecahan, gimana nih? Masih ingat nggak? Penjumlahan atau pengurangan pecahan. Maka kita harus lakukan apa ya? Harus apa nih, memakan penyebut ya. Nah, jadi di sini apa namanya, penyebutnya masih masih nggak sama ya. Ada P min 2, ada P plus 2, ada P kuadrat min 4. Ya. Nah, kalau teman-teman tahu bentuk P kuadrat min 4 itu kan seperti apa nih? Seperti A kuadrat min B kuadrat gitu kan ya. Nah, di sini merupakan penerapan dari konsep aljabar A plus B dikali A min B. Nah, yang mana P kuadrat min 4 ya. 4 ini kan 2 kuadrat gitu ya. Nah, jadinya P plus 2 dikali P min 2. Nah, P dikali P kuadrat. P dikali min 2 min 2P plus 2P itu kan habis. 2 kali min 2 berarti min 4. Nah, jadi untuk bentuk yang ini itu P plus 2 dikali P min 2. Nah, jadi kalau mau samakan penyebut, berarti yang di sini P min 2 ini kita kalikan dengan P plus 2. Oke. Kenapa begitu? Supaya nanti bentuknya sama ya. Penyebutnya P kuadrat min 4. Nah, kalau di bagian penyebut itu dikali P plus 2, maka di bagian pembilang juga dikali P plus 2. Gitu. Terus, kalau yang di sini P plus 2. Oke, karena di sini P plus 2, kita kalikan dengan P min 2. Di atas, di bagian pembilang juga kali P min 2, terus dikurangi P per P kuadrat min 4. Nah, kemudian kita kalikan ya, 3 dikali P, 3P plus 6, dikurangi, ini mending gimana ya?
Oke, di sini penyebutnya kita jadiin satu aja langsung. P-2 dikali P plus 2 berarti kan P kuadrat min 4 ya. Ini juga P kuadrat min 4, ini juga P kuadrat min 4. 3 dikali P, 3P, 3 dikali 2, 6. Min 2 dikali P, min 2P, min 2 dikali min 2 plus 4. Terus di sini dikurangi P. Nah, berikutnya kita tinggal ngitung seperti biasa. 3P dikurangi 2P itu P ya. P dikurangi P habis. Nah, 6 ditambah 4. Jadi 6 tambah 4 yaitu 10. Nah, berarti udah dapat nih. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Oke, gimana? Untuk soal nomor pertama, ada nggak nih yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin ada step yang belum paham nih. Di bagian mana ya? Gitu. Gimana? Kalau sudah aman bisa kasih reaction. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh raise hand buat no unmute, boleh di kolom chat. Oke, oke. Fabian aman ya. Yang lain gimana? Oke, oke. Oke, kata Jawa aman. Udah. Terus lanjut ya. Nah, untuk soal nomor 2, oke, sip, Zulfa sama Pramesti aman juga. Kita lanjut lagi. Untuk soal berikutnya, nomor 2, jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X min 1 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang akarnya P min 5 dan Q min 5. Nah, ini gimana ya untuk mengerjakan soal seperti ini? Ini kan diminta persamaan baru gitu ya, persamaan kuadrat baru. Diketahui X kuadrat ditambah 6X min 1 sama dengan 0 itu punya akar-akarnya. Akar-akarnya itu ada P sama Q. Oke, ini Q-nya. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau mau mencari persamaan kuadrat baru, itu bagaimana? Kita harus tahu rumusnya. Untuk persamaan kuadrat baru, rumusnya adalah persamaan kuadrat baru. Rumusnya adalah X kuadrat min X1 ditambah X2. Nah, terus ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, maksudnya apa nih? X1 sama X2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kan namanya persamaan kuadrat, berarti kan punya dua akar gitu ya. Akarnya X1 sama X2. Nah, jadi kalau misalkan akarnya P sama Q, berarti kita nanti mencari P plus Q sama mencari P dikali Q. Gitu. Nah, jadi kita cari dulu nih teman-teman. Ada yang tahu nggak? Kalau rumusnya X1 tambah X2, X1 dikali X2. Ada yang masih ingat nggak? Kalau ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. X1 ditambah X2, penjumlahan kedua akarnya. Berarti rumusnya adalah min B per A. Ya, betul ya. Kalau perkalian, hasil kali kedua akarnya, C per A. Nah, jadi kita terapin ini. Terapin rumus ini gitu. Nah, jadi untuk penjumlahan kedua akarnya, P plus Q, itu rumusnya adalah min B per A. Min 6 per 1, yaitu min 6 gitu. Nentuin A, B, C-nya gimana, Kak? Nah, A-nya itu kan koefisien dari X kuadrat. Nah, berarti di sini A-nya adalah 1. Yang ini ya. Terus B-nya itu koefisien dari variabel X. Berarti B-nya itu 6. C-nya itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 0 ya. Yaitu konstanta ya, yaitu min 1. Nah, jadi untuk P plus Q itu kan min B per A. Jadinya min 6 per 1, yaitu min 6. Terus untuk yang hasil kalinya, P dikali Q, C per A, min 1 per 1, yaitu min 1. Nah, kemudian kalau sudah dapat seperti ini, apa yang diminta? Yang diminta adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya P min 5 dan Q min 5. Nah, jadi
kita harus cari tahu dulu nih. Kalau P min 5 ditambah Q min 5 itu berapa ya gitu. P min 5 ditambah Q min 5, kedua akarnya kalau kita jumlah itu menghasilkan P plus Q min 5 ditambah min 5 itu min 10. Nah, terus P plus Q-nya kita udah ketemu nih, yaitu min 6. Min 6 dikurangi 10, yaitu min 16. Nah, kemudian kalau kita menentukan di bagian C-nya ya, di bagian C-nya atau konstantanya, itu dari hasil perkalian. P min 5 dikali Q min 5. P min 5 dikali Q min 5 berarti jadinya P dikali Q, terus min 5P, ya kan? P dikali Q, 5Q dikali min 5 dikali Q berarti min 5Q, min 5 dikali min 5 plus 25. 25. Betul. Nah, kemudian PQ min 5P min 5Q. Nah, ini kan min 5-nya kita bisa keluarin ya. Jadinya P plus Q plus 25. Min 5 kali P min 5P. Min 5 kali Q berarti min 5Q. Nah, kemudian substitusi. Tadi PQ-nya min 1. Terus min 5 dikali P plus Q-nya min 6 ditambah 25. Min 1 ditambah 30 ditambah 25. Jadinya berapa nih? 54. Nah, begini. Kemudian, bentar, aku coba lihat kolom chat. Oke, ini benar ya, kata Abian tadi min B per A. Nah, kemudian, bentar, bisa duplikat. Oke, aman. Kita mau menentukan persamaan kuadrat barunya kan? Nah, dari persamaan kuadrat baru, yang akar-akarnya P min Q sama Q min 5, itu adalah X kuadrat terus min, tadi kan di sini dari hasil penjumlahan kan ya, dari hasil penjumlahan kedua akarnya. Nah, kedua akar dari apa namanya? Kedua akar barunya P min 5 sama Q min 5 kalau dijumlah itu hasilnya adalah min 16. Terus ditambah bagian konstantanya yaitu hasil perkaliannya. Kalau kedua akar barunya P min 5 sama Q min 5 kalau dikalikan itu ternyata 54. Nah, sama dengan 0. Kemudian kita cek lagi, di sini negatif sama negatif, jadi positif ya. X kuadrat plus 6X plus 54 sama dengan 0. Oke, nah jadi sudah ketemu nih. Jawabannya, kok jawabannya nggak ada ya? Jadi jawabannya adalah yang ini, X kuadrat plus 16X plus 54. Jadi jawabannya yang C. Oh ya, kok nggak ada ya di ini? Gimana sih, Kak? Oh iya iya iya. Bentar, coba kita cek lagi. Ini ternyata nggak ada jawabannya emang. Jadi jawabannya yang ini. X kuadrat plus 16X plus 54. Oke, jadi aku salah ketik ini. Astaga, hal kecil ini ya. Aku tuh ngasih kunjau itu C. Nah, aku pikir di sini plus gitu. Ternyata negatif ya. Oke lah, ntar tak kasih bonus lah ya. Oke, maafin maafin guys, mengantuk guys. Jadi di sini aku jelasin lagi ya. Untuk menentukan persamaan kuadrat yang akar-akar barunya itu P min 5 sama Q min 5, itu pertama tentuin dulu. Kalau apa namanya, P plus Q hasil jumlah kedua akarnya yang awal sama hasil kali kedua akarnya yang awal. Kemudian dicari tuh hasil jumlah kedua akar yang baru sama hasil kali kedua akar yang baru. Nah, kemudian dimasukin ke dalam rumus persamaan kuadrat yang baru. X kuadrat dikurangi hasil jumlah kedua akarnya X ditambah hasil kali kedua akarnya. Gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 2? Siapa yang baru tahu materi persamaan kuadrat, mencari persamaan kuadrat baru? Oke.
Kak mau nanya Kak, Ya, boleh silakan. itu kenapa P tambah Q kan -10 ya? Terus kenapa P tambah Q itu sama dengan -6? -6-nya dapat dari mana Kak? Nah, minamnya dapat dari mana? Minamnya itu didapat dari awalnya ini. Nah, kan makanya Oh iya iya, min B. iya, bener kan? Kan akar-akar awalnya itu kan P sama Q. Nah, terus diminta nih persamaan kuadrat baru kalau akar-akarnya P min 5 sama Q min 5. Ya udah, nanti P plus Q, oh ini min 6 gitu ya. Jadi ada P plus Q-nya disubstitusi menjadi min 6. Gitu ya. Oke. Gimana? Aman ya, teman-teman? Aman Eh, Kak. aman Kak, baru tahu materi ini dari Kakak. Oke, nanti bisa ini apa namanya? Dicoba di dievaluasi kembali, dipelajari lagi gitu. Untuk soal berikutnya, nomor 3, grafik hasil produksi suatu pabrik per tahun merupakan suatu garis lurus. Jika produksi pada tahun kedua 1.200 unit dan pada tahun ke-6 3.200 unit, maka produksi pada tahun pertamanya berapa ya? Oke, oh ini udah ada yang jawab ya, si Haris ya. Oke, nah kalau soal kayak gini teman-teman, ini kan soal cerita, kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk matematika ya, kalimat matematika. Di sini kan diketahui pada tahun kedua. Nah, jadi kan biasanya kayak gini apa? Dia merupakan penerapan dari materi barisan dan deret gitu. Jadi tahun kedua, anggaplah U2 gitu ya. U2-nya 1.200 unit. Terus tahun ke-6-nya, U6-nya itu 3.200 unit. Tahun pertamanya berapa ya? U1-nya berapa? Gitu. Nah, terus apa sih yang kita bisa kerjakan untuk rumus persamaan untuk rumus barisan dan deret ini itu um, UN ya, pakai UN. UN itu suku ke N. Rumusnya adalah A plus N-1 dikali B. Ini untuk aritmatika. Nah, kenapa pakai aritmatika? Karena di sini merupakan suatu garis lurus. Nah, maksudnya gimana? Dia kayak naiknya, misalkan naik ya, naiknya konstan gitu. 1.200. Nah, nanti misalkan 1.600 nambah 400 itu. Ini nanti jadi 2.000, misalkan lah ya, nambah 400. Nah, jadi dia naiknya ya gitu, stabil gitu. Kalau naiknya 400 berarti naiknya 400 terus, misalkan gitu. Nah, ini kan suatu garis lurus. Kalau misalkan naiknya itu eksponensial atau melonjak tajam berkali-kali lipat, itu berarti masuknya geometri gitu. Oke, berarti apa yang kita butuhkan? UN sama dengan A plus N-1 dikali B. A-nya ini adalah suku pertama. B-nya ini adalah beda atau selisih gitu. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu beda atau selisihnya. Caranya gimana? Ini tadi, kalau U2 berarti A plus 2 dikurangi 1 dikali B. U2 sama dengan A plus B gitu. Nah, berarti kan U2 ini A plus B sama dengan 1.200. Kalau misalkan U6 berarti A plus 6 dikurangi 1 berarti 5B ya. 5B sama dengan 3.200. 3.200. Nah, kemudian apa nih yang kita lakukan? Eliminasi ya. Kita eliminasi, misalkan kita menghilangkan A-nya, berarti A-nya dicoret, B dikurangi 5B, jadinya min 4B sama dengan 1.200 dikurangi 3.200, berarti min 2.000. B-nya adalah min 2.000 dibagi 4, yaitu 500. Nah, jadi dapat nih, ternyata bedanya adalah 500. Oke, berikutnya apa? Berikutnya kita mencari A-nya. Tadi A plus B sama dengan 1.200. Berarti A sama dengan 1.200 dikurangi B. A sama dengan 1.200 dikurangi B-nya 500. Jadi A-nya adalah 700. Nah, karena U1 tahun pertama, U1 itu adalah A ya. A itu kan suku awal, ya kan? A itu adalah suku pertama. Nah, berarti kan sama A itu sama dengan U1 gitu. Berarti 700. Jadi jawabannya yang D. Gitu.
Oke, coba dipahami gimana? Ada yang mau tanyakan? Abian jawabnya 700, Anggra ini jawabnya 700. Oke, betul ya, teman-teman. Kata Pramesti aman. Terus ada cara lain nggak? Ada. Cara lainnya kayak gini. Dalam menentukan beda, ini kan kita pakai eliminasi ya tadi. Nah, itu ada cara lain, teman-teman. Dalam menentukan beda atau selisih, itu kita bisa pakai rumus yang ini. B sama dengan P dikurangi Q. Sorry. Nah, B sama dengan UP dikurangi UQ per P dikurangi Q. Maksudnya gimana? Kalau dalam barisan aritmatika, biasanya kan gini ya, 2, 4, 6, 8 misalkan gitu. Nah, bedanya berapa? 4 kurangi 2, yaitu 2. 6 kurangi 4, itu 2. Berarti kan menentukan beda itu adalah UN dikurangi UN min 1, gitu kan ya. Kalau misalkan tidak berurutan, seperti soal kayak gini, U2, terus diketahui U6, bisa nggak nyari bedanya gitu secara cepat? Bisa, pakai rumusnya yang ini. B sama dengan UP dikurangi UQ per P dikurangi Q. Maksudnya gimana? P-nya itu misalkan U6 ya. U6 dikurangi UQ-nya U2. Berarti per 6 kurangi 2. U6-nya itu 3.200 dikurangi U2-nya 1.200 per 6 kurangi 2 itu 4. 3.200 dikurangi 1.200 yaitu 2.000 dibagi 4 yaitu 500. Nah, tetap sama kan? Bedanya adalah 500. Nah, terus kalau misalkan mau nyari A-nya, ya pakai salah satu ya kan. Misalkan U2, A plus B sama dengan 1.200. A-nya sama dengan 1.200 dikurangi B, A-nya sama dengan 1.200 kurangi 500, tetap sama ya, hasilnya 700. Gitu. Nah, jadi untuk rumus beda yang ini, itu dipakai kalau suku yang diketahui itu tidak berurutan. Gitu ya. Oke, ada dua cara. Bebas dah teman-teman mau pakai cara yang mana. Oke, aman ya. Terus kita lanjut lagi. Soal nomor 4. Nah, materi apa nih? Soal nomor 4 adalah materi fungsi ya, teman-teman. Diketahui fx sama dengan 3 pangkat x. Jika fx min 2, bentar, ini di record kan ya? Bentar aku cek dulu. Oh iya benar. Diketahui fx sama dengan 3 pangkat x. Jika fx min 2 dikurangi fx plus 1 sama dengan k dikali fx. Maka nilai k-nya berapa? Gitu. Kalau dalam materi fungsi atau apa namanya? Fungsi dan inverse ya. Ini materi fungsi fx. Nah, maka di sini x-nya diperhatikan gitu. Kalau misalkan f1 berarti 3 pangkat 1. Kalau f5 berarti 3 pangkat 5 gitu ya. Nah, jadi tinggal disubstitusi saja sesuai dengan nilai yang diminta. Kalau fx min 2 dikurangi fx plus 1 sama dengan k dikali fx. Kalau fx min 2 berarti 3 pangkat x-nya diganti x min 2. Gitu. Nah, kemudian dikurangi fx plus 1. Kalau x plus 1 berarti x-nya diganti x plus 1 sama dengan k dikali fx. Fx-nya adalah 3 pangkat x. Permisi izin bertanya, nanti recordnya dibagi di mana? Nanti recordnya dibagi ya setelah kelas dan setelah diproses ya, dibagi di grup. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kemudian di sini kan ada sifat dari apa? Eksponen ya, perpangkatan gitu ya. Kalau ada pengurangan, pengurangan ini di pangkat ini, berarti dia dari mana asalnya? Dari sifat ini. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti kalau pembagian pangkatnya dikurangi. M dikurangi N. Kalau perkalian A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah atau ditambah. Gitu. Nah, berarti kita ubah 3 pangkat X per 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 sama dengan K dikali 3 pangkat X. Gitu. Nah, berikutnya gimana?
di sini kan bentuknya masih kurang enak ya. Maksudnya ada bentuk pecahan nih. Gimana kalau kita menghilangkan sih bentuk pecahannya dulu? Dengan cara masing-masing ruas kita kalikan dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat X per 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 berarti kan habis tuh. Jadi tinggal 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Berarti jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3. 1 tambah 2 gitu kan ya, 3. Terus K dikali 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Nah, berikutnya, di sini kan ada 3 pangkat X. Ini juga ada 3 pangkat X. Gimana kalau 3 pangkat X-nya kita keluarin? 3 pangkat X berarti di sini tinggal 1, di sini tinggal 3 pangkat 3 sama dengan K dikali 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian di ruas kiri kan ada 3 pangkat X, di ruas kanan ada 3 pangkat X. Ini saling menghilangkan ya. Kok bisa, Kak? Iya, kalau pindah ruas kan dia membagi gitu. Nah, jadi kan nanti saling menghilangkan. Kemudian 3 pangkat 3 ini berapa ya? 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya. Jadi 1 dikurangi 27 sama dengan K dikali 9. Oke, taruh di sini. 1 dikurangi 27 itu adalah min 26. Min 26 K dikali 9. K-nya adalah min 26 per 9. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Gitu. Oke, udah deh selesai. Gimana nih teman-teman? Ada yang masih kurang paham? Ada yang mau tanyakan tentang soal ini? Aman, Kak. Oke, aman ya. Bisa kasih reaction ya teman-teman. Oke, Mau nanya. boleh silakan. On mic aja dah, gak apa. Yang mana nih yang mau ditanya? Itu Gimana? yang bagian ketiga, 3 pangkat X. Di Yang baris ketiga, baris ketiga ini ya kan? 3 pangkat X. Bagi, ya, Iya, ini kenapa? bagi 3 pangkat 2 dari mana, Kak? Nah, itu ini ya, penerapan Dapat dari 3 eksponen. pangkat 2. Iya, penerapan eksponen kan dia pengurangan nih, ya kan? Kalau pangkatnya pengurangan itu kan asalnya dari pembagian, ya kan? A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau basisnya sama-sama A, maka pangkatnya dikurangi. 3 pangkat X dibagi 3 pangkat 2. Oh, berarti 3 pangkatnya dikurangi. X dikurangi 2. Gitu. Sifat eksponen gimana? Bisa dibuka lagi ya ntar ya, materi-materi eksponennya. Oke, gimana? Aman? Oke, sip. Em, aku cek lagi di kolom chat. Aman, Kak? Oke, siap ya. Lanjut lagi ya. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang baru join. Nah, jadi karena ini pertama kalinya aku ngadain kelas lagi, jadi ada hadiah buat yang mau ini ya. Intinya kayak bagikan momen kelas belajar lah. Entah kalian SS atau bikin video sekreatif mungkin. Nanti di mention ya IG ku. Ntar 2 orang yang beruntung dapat hadiah e-wallet. Oke, dah itu lanjut lagi. Terus nomor 5, perhatikan 2 pernyataan berikut. Pernyataan 1, diketahui 3 bilangan dengan jumlah 270. Pernyataan 2, bilangan pertama setengah dari bilangan kedua. Dikehendaki hasil kali ketiga bilangan tersebut maksimum. Pengennya hasil kali ketiga bilangan tersebut maksimum. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Untuk nilai P-nya, selisih bilangan pertama dan ketiga. Untuk nilai Q-nya 110. Nah, untuk soal yang ini, kan diketahui 3 bilangan. 3 bilangan kan kita belum tahu ya, apa aja itu. Nah, kita misalkan aja. Misalkan ketiga bilangannya adalah A, B, sama C gitu. Jumlahnya itu 270. A plus B plus C sama dengan 270.
Nah, kemudian ini masih belum cukup ya buat kita kerjain. Untuk pernyataan kedua, bilangan pertama setengah dari bilangan kedua. Bilangan pertama misalkan yang A. A sama dengan setengah dari bilangan kedua, yaitu yang B. Nah, jadi kan A sama dengan setengah B. Berarti 2A sama dengan B. 2 kali A sama dengan B. Nah, kemudian apa nih? Gimana kalau kita substitusi ya, teman-teman? Di sini ada A, di sini ada B, ada C. A ditambah B-nya itu adalah 2A. 2A ditambah C sama dengan 270. Jadi 3A plus C sama dengan 270. Oke. Terus em, tadi ya 3A plus C sama dengan 270. A-nya itu kan setengah B. Berarti 3 kali setengah B ditambah C sama dengan 270. 3 per 2B ditambah C sama dengan 270. Ini tidak membantu sih. Apalagi ya? Supaya kita ini. Diketahui 3 bilangan dengan jumlah 270. Oke, kita bisa pakai rumus jumlah deret ya, atau SN. Nah, tentu kan ini kan bilangannya berurutan tuh. SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN, atau suku terakhir. Karena ada 3, berarti 3 per 2 dikali U1 atau bilangan pertama itu adalah A, ditambah U3, ya kan, bilangan terakhirnya U3, yaitu C. Jumlahnya adalah 270 sama dengan 3 per 2 dikali A plus C. Jadinya 540 ya. 2 kali 270 yaitu 540 sama dengan 3 dikali A, 3A ditambah 3 kali C, 3C. Nah, oke. Di sini udah mulai menemui titik terang. Ternyata yang ini nggak terlalu membantu ya. Dicoba-coba sih, teman-teman. Nanti kita coba pakai eliminasi sama substitusi. 3A plus 3C sama dengan 540. 3A plus C sama dengan 270. Kalau kita eliminasi, jadinya 2C sama dengan 270. C-nya adalah 270 dibagi 2, yaitu 135. Oh, ternyata C-nya dapat nih. Oke, ini sangat membantu ya. Kalau C-nya dapat, jadi A-nya bisa nih. A-nya itu kita mau pakai 3A plus C sama dengan 270, 3A sama dengan 270 dikurangi C, 3A sama dengan 270 dikurangi 135, 3A sama dengan 135, A-nya adalah 135 bagi 3, yaitu 45. Oke. Oh, ini sudah dapat nih. A-nya 45, C-nya 135. Kemudian apa yang ditanya? Selisih bilangan pertama dan ketiga. Oke. Bilangan pertama tadi kita misalkan A ya. Berarti di sini kalau selisih tinggal dikurangi aja. Untuk nilai P-nya itu adalah C dikurangi A. Jadi 135 dikurangi 45, yaitu 95. Jadi nilai P-nya adalah 95. Nah, berarti di sini dapat diketahui bahwa nilai Q-nya yang lebih besar. Jadi jawabannya yang Q. Yang B maksudku. Q lebih besar dari P. Gitu. Ini ya, materi tentang sistem persamaan linear ya, 2 variabel. 3 variabel nih, 3 variabel. Nanti kita bisa coba-coba sih, coba-coba. Ini bakalan buang-buang waktu banyak sih. Jadi kalau teman-teman nemu soal kayak gini, mending di skip aja dulu dah. Kak itu 90 yang B-nya. Oh, ngitung yang B-nya. B-nya, iya benar, B-nya 90. Tapi B-nya kan nggak diperlukan ya. Karena yang diperlukan adalah selisih bilangan pertama dan ketiga gitu. Oke.
Kak, dari rumus SN, kenapa UN bisa jadi sama dengan C? Nah, jadi gini, teman-teman. SN itu adalah kan jumlah jumlah deret ya. Misalkan S3, oh berarti tiga bilangan kita jumlahkan gitu. Nah, jadinya U1 ditambah U2 ditambah U3. Nah, jadi U1-nya adalah yang A, bilangan pertama yang A. U2-nya adalah yang B, U3-nya adalah yang C gitu kan ya. Kita misalkan itu. Nah, jadi U3 itu adalah yang C. Oke, sama-sama. Maksudku 135 dikurangi. Oh iya. Waduh, ini efek efek capek ini. Oke. Bentar ya, teman-teman. Em, oke, dua kali ya aku udah miss ya. Tadi nggak fokus ya. Oke. Ini berarti tetap ya hasilnya adalah yang B. Q lebih besar dari P. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham teman-teman? Bisa kasih reaction ya. Oke. Dah, aman Kak? Oke, siap. Lanjut lagi. Ini sudah setengah jaman lah ya. Oke, 5 soal, paham, sip, 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 teman-teman. Lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut, ice breaking dulu. Coba tebak, coba tebak. Kabupaten apa yang jualan kertas print? Ada yang tahu nggak nih? Coba deh, aku pengen tahu. Kita kita belajar matematika, tapi agak ini ya, aku selingi biar agak nggak terlalu inilah stres. Ayo, siapa yang mau coba tebak? Kabupaten apa yang jualan kertas print? Tebak-tebak aja dah. Siapa yang tahu? Kasih clue, Kak. Iya nama kabupaten. Clue lain. Em, kalau ini teman-teman kalau kertas kertas print tuh biasanya kertas apa aja ya gitu. Ada yang tahu nggak? Kabupaten apa yang jualan kertas print? Menyerah, menyerah. HVS, HVS kurang tepat salah. Ya jawabannya udah kelihatan di next slide. Waduh, udah aku tutupin. HVS salah ya, HVS salah, percetakan salah. Kan nggak ada tuh kabupaten HVS, kabupaten percetakan. Nggak ada ya. Ada lagi nggak yang mau nyoba jawab nih? Sebelum aku kasih tahu jawabannya. Astaga, betul kata Nei. Ya, bener ya. Bener kata Nei sama kata Anggreni, Kabupaten Raja Ampat. Oke. Ya, betul teman-teman. Kok bisa sih teman-teman kepikiran itu? Kan kertas print itu kan ada A3, HVS, A4. Nah, berarti ya udah Kabupaten Raja A4. A4 gitu. Oke. Pasti tahu dong teman-teman, Kabupaten Raja Ampat itu ada di mana? Di em, Provinsi Papua Barat ya, Irian Jaya Barat. Ya, betul Papua di bagian barat, teman-teman. Dah, yuk lanjut lagi, kita fokus lagi. Tinggal 5 soal lagi ya, kita selesaikan. Nah, nomor 6 nih, dalam sebuah rapat OSIS terdapat 80 orang pelajar. 45 diantaranya siswi. Di antara siswi tersebut ada 18 orang memakai jam tangan. Jika banyak pelajar yang memakai jam tangan ada 39 orang, maka banyak siswa yang tidak memakai jam tangan adalah. Nah, ini soal apa ya, teman-teman? Em, dalam sebuah rapat OSIS ada 80 orang pelajar. Nah, coba kalau teman-teman soal cerita apa dapat soal cerita kayak gini, itu coba dipetakan dulu ya atau dibikin sesuatu lah. Dari 80 orang gitu kan ya. 80 orang itu 45 itu siswi. Nah, berarti sisanya itu siswa gitu kan ya. 80 kurangi 45 berarti 35 itu siswa. Oke, terus ada yang udah dapat nggak jawabannya? Diagram Venn bias Kak? Oh bisa kan maksudnya? Bisa juga. Mau pakai gini juga bisa, pakai diagram Venn. Iya, boleh. Bisa juga teman-teman. Dari 45 siswi ya, di antara siswi tersebut, nah berarti kan di antara 45 siswi tersebut, 18 orang memakai jam tangan. 18 orang pakai
jam tangan, berarti sisanya nggak pakai gitu nih ya. Nggak pakai. 45 kurangi 18. 45 kurangi 18 yaitu 27. Iya, 27. Oke. Terus apa lagi? Jika banyak pelajar yang memakai jam tangan ada 39 orang. Oke, berarti di sini ada yang pakai dong. Jam tangan, ada yang nggak pakai. Nah, yang pakai jam tangan itu ada 39 orang. Oke, yang siswi kita tahu 18, berarti yang putra adalah 35 kurangi 18, yaitu 17. Jadi ada 17 yang pakai jam tangan, itu siswa. Kenapa 14? Oh, alah, kalian udah dapat jawabannya. Oke. Maka banyak siswa yang tidak memakai jam tangan. Oke, yang tidak memakai jam tangan, banyak siswa. Siswa ya, yang ini berarti siswa yang nggak pakai jam tangan adalah 35 dikurangi 17. Bentar, kok 17 sih? Astaga, 39 dikurangi 18. 39 kurangi 18 itu adalah 21. Nah, oke, oke, oke. Sip, bentar ya. Jadinya adalah 21. Oke. 18 tambah 21, 39. Oke, bener ya. Terus berarti di sini yang nggak pakai jam tangan, siswa tapi ya, siswa yang nggak pakai jam tangan adalah 35 dikurangi 21, yaitu 14 orang ya, 14 siswa. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Ya, benar ya teman-teman yang menjawab 14 itu benar jawabannya. Oke. Sip. Ini gimana? Menurut teman-teman masuk kategori soal mudah, sulit, sedang gitu. Ya, tapi lagi-lagi ini sih kalian harus coba soal dulu gitu ya, coba kerjain dulu sebelum kelas gitu. Kan pas kelas tinggal dibahas gitu ya. Kak, dari mana tahu siswa yang pakai jam tangan ada 21? Nah, dari mana ya? Dari sini. Banyak pelajar, jika banyak pelajar yang pakai jam tangan tuh 39 orang. Nah, ini kan pelajar itu kan keseluruhan. Nah, jadi berarti kalau diketahui yang siswi itu 18, yang siswa berapa ya? Berarti yang siswa adalah 39 dikurangi 18, yaitu 21. Jadi siswa yang pakai jam tangan tuh ada 21 gitu. Oke, paham Kak? Sip, sama-sama. Oke, aman? Lanjut lagi? Oke, lanjut lagi ya. Kalau sudah aman, gimana? Menurut kalian soalnya termasuk kategori mudah, sulit, atau sedang nih? Buat ngerjain soal kayak gini. Mau pakai diagram Venn boleh. Aman, lumayan mudah. Oke. Kita lanjut lagi. Terus, apa nih? Sedang Kak? Oke, siap. Ini, nomor 7. Diketahui 3 pangkat X dikali 27 pangkat 9 sama dengan 2187. Dan 4 pangkat Y dikali 16 pangkat 9 sama dengan 1024. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Yang P itu Y dikurangi X, yang Q itu Y plus X. Nah, kalau dilihat, ini termasuk materi apa? Materi eksponen ya, perpangkatan. Ada 3 pangkat X dikali 27 pangkat 9. Nah, kalau dilihat angkanya besar ya teman-teman. Apakah kita possible gitu buat ngerjain pakai angka besar? Sepertinya tidak efektif ya. Nah, maka dari itu kita harus mencari cara supaya mengerjakannya itu lebih cepat. Karena di UTBK kan waktunya terbatas ya. Jadi 3 pangkat X dikali 27 pangkat 9 sama dengan 2187. 3 pangkat X. Ini ada 27, ada 3. Berarti kan 27 itu kelipatan 3. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Pangkat 9 sama dengan 2187 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5,
243. 3 pangkat 6 ini masih belum cukup ya. Kali 3 lagi ya. 4 kali 3, 12. 6, 729. 3 pangkat 7. Oke, 3 pangkat 7. Udah dapet ya, teman-teman. 3 pangkat 7. Iya, benar kata Abian, pangkat 7, Kak. Oke, 3 pangkat 7. Jadinya di sini 3 pangkat 7. 3 pangkat X dikali. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi, masih ingat nggak nih? Sifat eksponen A pangkat M dipangkatin N. Berarti pangkatnya dikali A pangkat M dikali N gitu ya. Jadinya 3 pangkat 3 kali 9, 27 sama dengan 3 pangkat 7. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 7 per 3 pangkat 27. 3 pangkat X, kalau ada pembagian tadi gimana? A pangkat M dibagi A pangkat M. Pangkatnya dikurangi. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi, kalau perkalian pangkatnya dijumlah. 3 pangkat 7 dikurangi 27 berarti min 20. Jadi nilai X-nya adalah min 20. Oke, ini aman ya, kita udah ketahui ternyata X-nya min 20. Pangkat min 20 kurang, iya betul ya teman-teman. Terus berikutnya kita mencari satunya nih, 4 pangkat Y dikali 16 pangkat 9 sama dengan 1024. Oke, di sini ada 4 sama 16, coba kita buat jadi 4 ya. 16 itu 4 pangkat 2, pangkat 9, 1024 nih 4 pangkat berapa ya? 4 pangkat 3 itu 64, 4 pangkat 4 kali 4 lagi 256, 4 pangkat 5 kali 4 1024 ya. 4 pangkat 5. 256 kali 4 ya, betul ya, 1024 teman-teman. Nah, berarti 4 pangkat 5 nih. 4 pangkat 5. 4 pangkat Y dikali 4 pangkat 2 kali 9, 18 sama dengan 4 pangkat 5. 4 pangkat Y sama dengan 4 pangkat 5 per 4 pangkat 18. 4 pangkat Y sama dengan 5 dikurangi 18 itu adalah min 13. Jadi Y-nya bernilai min 13. Oke, kita udah dapat nih. Nah, berikutnya kita menentukan ya. Y dikurangi X, min 13 dikurangi min 20. Min 13 tambah 20 yaitu 7. Min 13 ditambah min 20 plus ketemu min jadi min ya. Min 13 dikurangi 20 berarti min 33. Nah, ya. Berarti kalau kayak gini nilai P-nya yang besar. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ya, betul ya. Jawabannya yang A. Oke, gimana? Jadi soal yang terlihat sulit ya. Maksudnya jangan dihitung detail gitu. Oh, 27 pangkat 9 berapa ya? Aku hitung detail. Jangan. Waktumu habis gitu. Jadi kita bisa pakai sifat eksponen. Oke, kata Abian aman. Yang lain gimana teman-teman? Apakah aman? Bisa kasih reaction atau tulis di kolom chat. Oke. Oke, Kak. Sip, 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 sip. Mantap. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 8, soal isian ya. Jika 2 kali 4 dikurangi akar 1 plus Q dikali 2 ditambah 12 dibagi 4 sama dengan 3 pangkat 0, maka Q-nya bernilai berapa ya? Dua kali 4 dikurangi 1 plus Q dikali 2. Yang perlu dikerjakan yang mana dulu nih? Pangkat dulu ya. 2 kali 4 dikurangi akar 1 plus Q dikali 2 ditambah 12 bagi 4 sama dengan 3 pangkat 0 itu 1. Kemudian perkalian 2 kali 4, 8 dikurangi akar 1 plus Q dikali 2 ditambah 12 dibagi 4, 3 sama dengan 1. Oke, terus di sini ada perkalian 8 dikurangi 2 kali 1.
2 kali akar 1 plus Q tambah 3 sama dengan 1. Min 2 akar 1 plus Q. 8 tambah 3 itu 11 sama dengan 1. Min 2 akar 1 plus Q sama dengan 1 dikurangi 11. Min 10. Jadinya 2 dikali akar 1 plus Q sama dengan 10. Oke. Akar 1 plus Q sama dengan 10 dibagi 2. Akar 1 plus Q sama dengan 5. Untuk menghilangkan 5, kita apakan nih? Kita pangkatin 2 ya, kuadratin. Kalau diuras kiri dikuadratin, diuras kanan dikuadratkan juga. Jadinya akarnya hilang, 1 plus Q sama dengan 5 pangkat 2, itu 25. Q-nya adalah 25 kurangi 1. Q-nya bernilai 24. Oke, jadi jawabannya adalah 24. Oke, gitu ya. Ini perhitungan operasi hitung seperti biasa. Jadi yang kita dahulukan adalah pangkat dulu ya. Pangkat, habis itu perkalian atau pembagian. Kemudian penjumlahan sama pengurangan gitu. Nah, tapi dari itu semua, kalau ada kurung ya, kalau ada kurung, buka kurung itu didahulukan ya. Jadi yang dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Oke. Kak, akar gak diutamakan juga. Nah, masalahnya dia kayak mengikat gitu. Gimana kita mau menghitung gitu ya? Kan nggak bisa tuh kita langsung kuadratin buat ngilangin akar. Jadi kan ntar bingung ya. Kacau nanti. Gitu ya. Jadi akar kan dia mengikat 1 plus Q gitu. Makanya nanti dikerjain di belakangan aja. Oke. Aman ya teman-teman. Tinggal 2 soal lagi. Tuh. Soal berikutnya tentang sistem persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z. 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 19, 2X tambah 3Y sama dengan A, 2X tambah Z sama dengan 6. Memiliki solusi X-nya sama dengan P, Y-nya sama dengan Q, dan Z-nya sama dengan R. Nah, berarti kalau kayak gini, 4P ditambah Y-nya itu Q, ditambah Z-nya itu R, 2R sama dengan 19. Terus 2P ditambah 3Q sama dengan A, 2P ditambah R sama dengan 6. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Di sini Q-nya 7 ya. Oke, kalau kita mau mencari Q-nya, kita coba ini ya, dari kalau 2P plus 3Q sama dengan A ini kan nggak bisa ya, ada A-nya gitu. Berarti kita pakai yang ini aja, coba. 1 dan 3. 1 dan 3. Dari persamaan 1 dan 3, 4P plus Q ditambah 2R sama dengan 19, tapi kita butuh persamaan 3-nya itu kali 2 ya. Kalau dikali 2, jadinya 4P ditambah 2R sama dengan 12. Kalau kita kurangi, maka dia akan saling menghilangkan. 4P kurangi 4P, 2R kurangi 2R. Jadi tinggal Q sama dengan 19 kurangi 12, yaitu 7. Oh, benar dong. Iya, jadi Q-nya bernilai 7. Ini benar. Nah, biasanya kalau ada di UTBK ya, kalian menemukan soal seperti ini tipenya, pernyataan 1 benar, maka pernyataan 3 udah pasti benar. Udah pasti bernilai benar gitu. Nah, kok bisa? Iya, ya kan? Kalau kita lihat nih, ya, gini nih. Kalau 1 benar, maka 3 udah pasti benar, dia ngikut gitu. Nah, kalau 1 salah, maka 3 ini juga udah pasti salah. Jadi kita nggak perlu ngecek yang 3, gitu ya. Itu caranya. Nah, coba deh sekalian kita cek yang 3. Q-nya kan 7 ya. Berarti, agak sulit sih. Jika P-nya sama dengan 3, oke, P-nya sama dengan 3. Kalau P-nya sama dengan 3, maka 2P ditambah R sama dengan 6. 2 kali 3 tambah R sama dengan 6. 6 tambah R sama dengan 6, R-nya sama dengan 6 kurangi 6, yaitu 0. Maka R-nya 0, itu kan benar ya. Terus, jika A-nya bilangan ganjil, maka P-nya bilangan bulat. Untuk nomor 2, A-nya itu ganjil ya. A-nya elemen ganjil,
Berarti apa aja nih yang bisa termasuk? 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. 2P ditambah 3Q sama dengan A. 2P ditambah 3 dikali Q-nya itu 7 sama dengan A. 2P sama dengan A dikurangi 21. P sama dengan ini kalau ganjil A dikurangi 21 per 2. Kalau ganjil kita misalkan apa ya angkanya ya? Yang sekiranya lebih besar dari 21. Misalkan A-nya 23 deh. Nah ini kan ganjil ya, termasuk ya. Jadinya 23 kurangi 21 dibagi 2. P-nya sama dengan 23 kurangi 21 itu 2 bagi 2 yaitu 1. Apakah satu bilangan bulat? Benar ya. Satu ini bilangan bulat. Kalau 25 berarti nanti 4 dibagi 2. 4 bagi 2 juga 2. Nah, itu juga bilangan bulat. Berarti 2 ini benar. Nah, kalau 1 sama 2 sama 3 benar, berarti kemungkinannya adalah A atau E gitu ya. Tinggal kita cek yang pernyataan 4. P plus R itu lebih dari Q. P plus R lebih dari Q. P plus R lebih dari Q. P-nya tadi, P-nya nggak ketemu ya. R-nya 0 ya. Oke, kalau P-nya 3. Kalau P-nya 3 ditambah R-nya 0, apakah lebih besar dari 7? 3 lebih besar dari 7? Tidak ya, teman-teman. 3 itu harusnya kurang dari 7, bukan lebih besar dari 7. Oke. Iya, jadi jawabannya yang A. 1, 2, 3. Iya, betul ya. Kurang harusnya itu, bukan lebih dari 7. Jadi pernyataan yang 4 ini salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Wah, cukup ini ya. Sebenarnya gampang sih. Cuma tinggal kitanya aja harus teliti gitu, mengerjakan ini. Oke, nomor 9 ada yang mau ditanyakan teman-teman? Apakah sudah paham? Sebelum kita lanjut ke soal yang terakhir. Kata Rajwa aman, oke. Aman ya? Oke, kita lanjut lagi ke soal terakhir. Nah, soal terakhir, perhatikan pola bilangan bergambar. Ini materi pola bilangan ya. Pola bilangan bergambar di bawah ini. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Y sama dengan 4Z, Y dikurangi Z sama dengan 65, dan sebagainya. Di sini disajikan pola ini nih, teman-teman. Nah, biasanya kalau ketemu soal kayak gini, itu kita harus mencari polanya dengan cara mengait-ngaitkan angka yang terdekat gitu. Angka yang terdekat. Oke, kalau kita coba ya, ini 24, ini 18, ini 36. Ini 64, 36. 64 sama 36 kali 2, 72, bukan ya? 24 sama 18, 36. Oke, gimana kalau kita coba cari selisihnya dulu? Biasanya di tengah-tengah itu kayak hasilnya gitu. 24 sama 18, ini selisihnya 6 ya. Selisihnya 6. 6 ke 36, 6 kali 6. 18 ke 15 selisihnya 3. 3 kali 6 itu, oh berarti bukan dikali 6. Oke. 6 supaya jadi 36 selain dikali 6 dipangkatin 2 ya kan? 6 pangkat 2, 36. Nah, apakah gitu ya? 18 sama 15 selisihnya 3. 3 pangkat 2. Nah, betul. Begitu ya polanya ya. Coba kita pastikan lagi. 15 kurangi 13, 2. 2 pangkat 2, 4. Oke, 13 kurangi 8, 5. 5 pangkat 2, 25. Nah, jadi Z-nya adalah 5 pangkat 2, yaitu 25. Z sama dengan 25. Oke, ini ya sudah terpecahkan ya untuk yang Z ya. Oke, terus berikutnya yang bawah nih. 5 dikurangi 3, 2. 2 ke 64, sepertinya bukan dikurangi ya. 64 itu kan 8 kali 8, 5 tambah 3, ya kan? Ini ditambah nih yang ini.
5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, kemudian dikuadratin, itu sama dengan 64. Gitu ya. Oke, kita udah dapat polanya. Terus 3 tambah 4, 7. 7 pangkat 2, 49. 4 tambah 7, 11. 11 pangkat 2, 121. Berarti 7 tambah 3, 10. 10 pangkat 2, Y. Oke, Y-nya adalah 10 pangkat 2, yaitu 100. Nah, udah dapat nih. Oke, Y-nya kok 25? Z-nya ya 25 ya. Oke, sip. Lanjut lagi. Manakah pernyataan yang benar? Nomor 1. Nomor 1 itu Y-nya sama dengan 4Z. 100 sama dengan 4 kali 25. 100 sama dengan 4 kali 25, 100. Oke, benar ya. 1 benar, 3 udah pasti benar. Gitu kan. Nanti pas UTBK langsung aja gitu. Jangan dihitung gitu ya. Kalau 1 udah benar, 3 udah pasti benar. Kecuali gini, kecuali ada soal banyak pernyataan yang benar. Apakah 0, 1, 2. Nah, itu baru itu hitung semua ya. Dicari semua. Oke, kalau kita di sini belajar, kita coba buktikan ya. 2Y dikurangi Z dibagi 5. Apakah 35? 2Y itu berarti 200 dikurangi 45. 200 dikurangi 25 dibagi 5. 175 dibagi 5. 35. Oke, benar ya. Terus nomor 2. Y dikurangi Z apakah 65? 100 dikurangi 45. Oh, itu 55 ya kan? 100 dikurangi kok 100 dikurangi 25. 100 kurangi 25 adalah 75. Oke, berarti salah. Iya. Oke, ini rawan-rawan mengantuk nih, jam-jam mengantuk. Terus lanjut lagi. Oh, kalau 2 salah, 4 otomatis otomatis salah. Jadi jawabannya adalah yang B, 1 dan 3. Gitu. Jadi nggak perlulah kalian ngitung lah ya ini ya. Oke. Kan nggak mungkin ada 1, 3, dan 4. Iya kan nggak ada. Nah, jadi jawabannya yang B. Gitu teman-teman. Oke, sudah selesai. 1 dan 3, Kak. Untuk nomor 4 hasilnya. Oke, makasih Erik ya. Erik ternyata udah ngitung. Mari kita apresiasi si Erik. Oke. YZ dikali Y dikurangi Z, kata si Erik itu 437.500. Oke, mantap ya. Oke. Wah, ternyata sudah selesai aja nih. Pertemuan pertama di membahas soal PK ya. Untuk pertemuan berikutnya ditunggu aja. Nah ini ya teman-teman, sebelum eh, kita akhiri, ada yang mau tanyakan nggak nih dari apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini? Nah sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang mungkin mau share momen belajar di kelas malam hari ini, itu nanti jangan lupa di-mention ya. Nanti akunya tahu gitu. Buat nanti ngambil 2 orang beruntung. Oke. Udah aman ya? Nggak ada yang mau tanyakan nih? Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Semoga kalian paham ya, teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, ini untuk sama-sama teman-teman. Username IG-nya ini ya, username IG-nya. Bebas sih mau tag keduanya aja dah. Oke, bebas ya teman-teman. Ini nggak wajib kok. Yang mau aja. Mau soal SS apa? Mau SS soal yang terakhir. Nanti di-share kok PPT-nya teman-teman di grup. Siapa yang belum join grup nih? Aku ini deh mau share link formnya deh. Yang mau join grup bentar ya. Jangan keluar dulu buat yang belum join. Sambil nunggu